Baik, selamat sore. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Atambua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk live dulu berbagai permasalahan yang terjadi. Mungkin selama ini agak diam lama, tapi diam terus juga tidak baik. Karena kami mau kabupaten ini baik ke depannya. Siapapun pemimpinnya, kabupaten ini bisa lebih baik. Terkait dengan yang marak didengar, terkait dengan perdebatan, bahwa beberapa waktu yang lalu adanya debat kandidat paslon di, kalau tidak salah, di Matahari ya, di Hotel Matahari. Di situ saya mungkin hanya ingin mempertanyakan atau mendiskusikan terkait dengan ada yang mempermasalahkan terkait dengan kesehatan gratis plus dari paket Sahabat Sejati. Saya mau sampaikan bahwa paket Sahabat Sejati yaitu salah satu pengobatan, yaitu pengobatan gratis plus, kesehatan gratis plus. Yang artinya begini, Bapak Mama, kan selama ini masyarakat Kabupaten Belu yang biasa kalau terjadi kecelakaan baik roda 2, roda 4, biasanya kalau ke rumah sakit itu mereka selalu mengeluarkan iuran. Mereka membayar. Tapi kalau misalnya paket Sahabat Sejati yang terpilih, bahwa masyarakat Kabupaten Belu yang misalnya dalam perjalanan terjadi kecelakaan roda 2, roda 4, itu pergi ke rumah sakit, itu akan mendapatkan pengobatan juga secara gratis. Itu loh maksud daripada pengobatan gratis plus. Dalam perdebatan itu, dari paslon nomor 2, Pak Agus menjawab bahwa ketika disampaikan itu pemimpin perlu otak. Ini saya melihat dari durasi yang saya lihat dari siaran langsung waktu itu dari KPU yang siaran langsung, dan keluar di channel YouTube di menit 2 jam lewat 56 menit jawaban daripada Pak Agus itu, pemimpin itu perlu otak, perlu paham. Orang kecelakaan motor sudah ditanggung Jasara Harja. Pak BPJS tidak tanggung. Sampai mati bupati pun tidak ada yang tanggung. Artinya di sini inilah kelebihan dari paket Sahabat Sejati. Saya harus sampaikan kepada masyarakat. Kalau kecelakaan itu terjadi, kecelakaan misalnya ada tabrakan, roda 2 misalnya tabrak, itu berarti itu ada yang namanya Jasara Harja. Itu saya sepakat. Ya. Tapi yang namanya kalau kecelakaan tunggal, itu Jasara Harja tidak pernah mengklaim, ingat baik-baik itu. Maka peran daripada paket Sahabat Sejati ini adalah yang misalnya terjadi kecelakaan tunggal, nanti didapat bantuan daripada paket Sahabat Sejati. Ini loh yang bisa dibedakan. Kalau terjadi kecelakaan tunggal, coba Bapak Mama saya mungkin coba tolong dijelaskan. Yang selama ini kalau kecelakaan tunggal biasanya tidak ditanggung oleh oleh Jasara Harja. Nah, kalau terjadi kecelakaan tunggal, ada program yang menarik misalnya dari, kalau misalnya Pak Willy dan Pak Vicente terpilih, ini mungkin programnya. Ya, yang selama ini misalnya ada terjadi mungkin tabrak pohon dan terjadi kecelakaan yang parah, ya disitulah hadir. Mungkin ada santunan dari pemerintah daerah. Ini juga sudah meringankan beban masyarakat. Nah, ini yang mungkin saya menyampaikan ini kepada masyarakat terkait dengan kesehatan gratis plus.
Artinya walaupun, minta maaf, walaupun ini kapasitas Pak Willy dengan Pak Vicente bukan basicnya seorang orang kesehatan atau bukan seorang dokter, tapi mereka berpikir tentang bagaimana harapan masyarakat kecil. Ya. Jadi di sini masyarakat harus beda-bedakan. Kalau terjadi tabrakan, maka itu kalau sampai terjadi meninggal dunia atau parah, itu mungkin ada yang namanya kita dapat jasara harja. Tapi bagaimana kalau misalnya terjadi kecelakaan tunggal? Nah, disinilah peran daripada kesehatan gratis plus daripada paket sahabat sejati. Ini membantu, meringankan. Pemimpin perlu otak, Pak. Pemimpin kalau tidak ada otak, orang tidak akan berpikir. Pasti semua pemimpin manusia ini pasti ada otak. Terus ada lagi obat yang dibeli itu di luar ombudsman datang periksa dan semuanya akan diberikan. Diberikan kembali, berarti uang yang sudah beli, yang masyarakat pergi berobat masuk rumah sakit biasanya sudah beli obat tebus. Nanti kalau ombudsman datang periksa baru ini dikembalikan kah uangnya? Mungkin kami sebagai masyarakat juga perlu tahu supaya kami juga mengedukasikan kepada masyarakat. Terus cara penghitungnya ini bagaimana ini? Betul-betul akurat atau tidak? Ya. Karena sebagai masyarakat kami perlu mempertanyakan itu. Bapak Mama masyarakat Kabupaten Belu yang baik hati, yang sekarang lagi disibukkan dengan pilihan politik pilkada, saya hanya mau menyampaikan kepada masyarakat, pilihlah pemimpin yang mau mendengarkan harapan masyarakat, pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan program-program yang dia sampaikan kepada masyarakat. Dan saya di sini minta maaf, saya hari ini juga saya harus berkampanye kepada masyarakat. Kenapa saya sampaikan itu? Sampai ini momentum bagi masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi ini momentum bagi masyarakat. Kenapa? Karena Partai Gerindra ini mendukung paket Bapak Willy dan Bapak Vicente. Ya. Notabene kita tahu hari ini bahwa pemilik Partai Gerindra adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kalau ada kadernya yang di sini, kadernya adalah calon wakil bupati. Kalau terpilih, ini kan momentum besar ini. Jadi masyarakat mungkin ada program-program besar dari pusat bisa dibawa di kabupaten. Ini menurut pengamatan saya dan penilaian saya. Ini momentum. Ya. Apalagi Bapak Prabowo juga sangat sayang dengan masyarakat Kabupaten Belu. Karena pada saat Pilpres kemarin, kita menyumbang sekitar 82% dan terbesar di seluruh kabupaten kota di Republik. Berarti ada perhatian khusus Bapak Prabowo terhadap masyarakat yang ada di perbatasan NKRI ini, yaitu di Kabupaten Belu. Kalau kita memilih lagi orangnya Bapak Prabowo, berarti kan aksesnya kan enak ini. Ya. Ke Kupang juga sudah ada orang, apalagi langsung kita ke Jakarta. Ada program besar bisa turun di Kabupaten Belu. Terus yang terakhir, Bapak Mama. Saya mau menyampaikan kepada masyarakat. Pilihlah, kalau saya simpel saja untuk masalah pilih pemimpin itu. Pilih pemimpin itu jangan terlalu yang omong banyak. Yang pemimpin itu dia mau bekerja. Omong sedikit, tapi karya nyatanya ada. Kita tidak terlalu butuh orang pintar di kabupaten ini. Kalau terlalu orang pintar, mendingan jadi profesor, jadi dosen, jadi guru. Supaya bisa mengajarkan orang menjadi cerdas dan pintar. Kita butuh orang yang mau bekerja. Sedikit bicara tapi banyak kerjaannya. Itu yang kita butuhkan di kabupaten saat ini.
Kadang kita menganggap bahwa orang lain itu tidak ada, tapi di mata Tuhan ditinggikan. Kadang-kadang orang-orang besar datang, orang cari orang yang dianggap tidak bisa bicara, tapi orang senang karena apa? Kinerjanya jelas, hasil karyanya jelas. Dan pilih juga pemimpin, baik itu bupati atau wakil bupati. Saya mau sampaikan kepada masyarakat ini. Yang ketika dia terpilih, dia masih ingat dia punya orang yang dulu kerja kasih dia. Entah itu dia pun relawan kah, dia pun tim sukses kah. Kalau dia ketemu, dia tidak, kau siapa? Padahal orang-orang ini yang pasti dulu ada bekerja mati untuk Anda, untuk duduk dan terpilih. Maksud saya menyampaikan kepada masyarakat, pilihlah pemimpin yang dia tahu menghargai orang-orang yang bekerja di bawah. Jadi suatu saat dia terpilih, dia tahu, oh ini si A, si Anton, si Berek. Pokoknya mereka-mereka ini saya kenal dan terdata. Supaya jangan ada ketika si Anton bekerja setengah mati, contoh si Berek bekerja setengah mati, ketika bertemu di suatu acara, kau siapa? Kok saya tidak kenal? Jangan. Carilah pemimpin yang menghargai orang-orang yang bekerja dan loyal untuk dirinya. Ya. Terus, Bapak Mama. Ya. Sekali lagi sebenarnya saya tidak mau, kali ini saya tidak mau, artinya tidak mau live. Tapi ada desakan masyarakat yang bilang, oh konflik ini hilang di telan bumi. Saya tidak hilang. Saya mengamati, saya mengikuti. Ya. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi yang namanya live untuk saya mau, marilah kita dukung kita pun figur masih dengan cara yang elegan dan lebih martabat. Tapi karena ada desakan masyarakat, nanti anggap saya begini-begini, maka saya turun, saya live. Saya live dan saya menyampaikan kepada masyarakat. Terus terkait dengan yang video beredar, terus ada tanggapan dari anggota DPRD terkait dugaan bahwa ada kampanye terselubung yang dilakukan oleh Dr. Agus. Ini juga perlu harus perhatian publik, perhatian khusus. Saya juga minta kepada pihak KPU, Bawaslu ini juga tolong. Artinya ini sudah beredar di tengah masyarakat dan video juga sudah beredar di media massa. Tolong ini ada semacam sebuah sebuah pernyataan terkait dengan video yang beredar itu. Kenapa saya katakan demikian? Ini video sudah beredar. Mau di saat cuti, ini menurut saya baca di berita ya. Terus video yang beredar, sempat ada yang merekam kegiatan daripada dokter tersebut. Kita mau supaya politik kali ini lebih bermartabat, tanpa ada kerikil-kerikil yang mengganjal. Artinya ini kami juga mohon terkait video yang beredar ini. Apakah itu betul? Apakah di saat sudah cuti kampanye, Pak Dokter masih tetap menjalankan profesi sebagai dokter? Karena setahu saya ketika cuti, semua atribut itu ditanggalkan. Karena artinya ini, kalau cuti semua ditinggalkan. Kalau misalnya dokter dia praktek di rumah sakit swasta, welcome, tidak menjadi masalah. Tapi ini kan rumah sakit daerah, milik daerah. Atau mungkin dokter buka praktek di rumah sakit swasta atau klinik pribadi, welcome, tidak menjadi masalah bagi saya. Tapi yang menjadi permasalahan lokus terkait video beredar itu ada di rumah sakit daerah. Ini juga yang menjadi pertanyaan kami dan masyarakat. Tapi untuk permasalahan ini akan masih kita ikuti lebih lanjut. Bagi masyarakat Kabupaten Belu, nanti kita akan lihat di minggu depan. Nah, saya mau sampaikan itu. Jadi sekali lagi saya mau jelaskan kepada masyarakat Kabupaten Belu bahwa paket sahabat sejati yang dengan
12 program, yang salah satunya ada program kesehatan gratis plus itu, Bapak Mama tidak usah khawatir. Yang selama ini pergi ke rumah sakit karena kecelakaan, jatuh motor atau jatuh dari pohon, yang mungkin pergi ke rumah sakit kadang-kadang masih keluarkan biaya secara pribadi, secara sendiri. Tapi kalau paket sahabat setia menang ini pergi gratis, tidak bayar. Dan itu gratis, tis dan selesai. Ini yang mau saya sampaikan kepada masyarakat. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Kita berjumpa lagi di hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengucapkan selamat sore buat kita semua. Salam sehat, dan semoga Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu dalam keyakinan dan dalam kepedulian untuk rakyat Belu yang lebih baik, pilihlah pemimpin yang merakyat, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak sombong, pemimpin yang menghargai masyarakatnya, pemimpin yang menghormati masyarakatnya, pemimpin yang tidak membeda-bedakan masyarakatnya, pemimpin yang mau berkorban hanya untuk rakyat Belu tercinta. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak, mengiklap saya, selamat sore.